Thumma akhadha Rasulullah yastaqbil fatrat asy-syabab. Kemudian Nabi masuk kepada peringkat remaja. Tadi peringkat kanak-kanak, sekarang peringkat remajanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau menceritakan tentang dirinya di masa remajanya. Katanya kuntu ar'al ghanama ala qararita li ahli Makkah. Saya ini bekerja untuk mengembala kambing untuk mendapatkan beberapa pemberian upah daripada hasil kerja saya, kata baginda Rasulullah. Di dalam hadis-hadis yang lainnya ada diceritakan bahwasanya setiap nabi itu sebelum diutus oleh Allah menjadi nabi, ia bekerja sebagai pengembala kambing, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Apa hikmah di sebalik mengembala kambing? Apa hikmah di sebalik Nabi di masa remajanya bekerja? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sebaik-baik harta ini adalah harta yang dihasilkan daripada hasil kerjanya sendiri. Yang dimaksudkan hasil kerja sendiri adalah harta itu didapat bukan daripada pemberian orang, bukan karena meminta-minta pada orang, tapi hasil daripada pekerjaan ia berusaha. Apapun usahanya, bukan duduk di rumah tunggu orang datang bagi duit. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika datang seseorang remaja atau seorang anak muda meminta-minta karena miskin, baginda Rasulullah panggil anak muda itu. Ada apa di rumah kamu yang boleh dijual? Katanya ada mangkuk dan juga alas. Kata Nabi, bawa kemari. Dijuallah mangkuk itu dan alas dengan 4 dirham lebih kurang. 2 dirham Nabi berikan kepada anak muda itu supaya membelikan barang keperluan makanan untuk ahli keluarganya. 2 dirham lagi untuk membeli kapak dan juga tali. Kata Nabi, engkau pergi cari kayu, potong kayu, jual kayu, ikat kayu itu, pikul kayu itu dan jual. Sesungguhnya kamu dengan memotong kayu, mengikat kayu, memikul kayu, menjual kayu, lebih baik daripada kamu datang meminta-minta kepada orang lain. Kata Nabi, 15 hari engkau jangan jumpa dengan aku, pergi kerja. Faham tak? Maka 15 hari tak jumpa dengan Nabi untuk bekerja mencari nafkah. Dengan demikian, mencari nafkah itu wajib. Tidak boleh dengan alasan nak hadir majlis ta'lim tak bekerja. Tidak boleh dengan alasan nak pergi hadir majlis ilmu di masjid tapi tak bekerja. Tak, mencari ilmu wajib, mencari rezeki pun wajib. Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu wajib setelah kewajiban-kewajiban yang lain. Faham dong? Datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ada saudara. Dia ini malas. Yang duk pergi kerja saya je. Saya bagi makan dia, saya bagi rezeki pada dia, saya bagi. Dia duduk kat rumah aja. Kata baginda Rasulullah SAW setelah memberitahukan kedudukannya yang lebih baik daripada saudaranya, namun katanya mungkin juga karena dia itu engkau diberi rezeki. Maksudnya apa dalam hal ini? Kedudukan antara orang yang bekerja dan yang tak bekerja lebih mulia adalah orang yang bekerja. Ini kalau orang tak bekerja karena malas ya. Kalau orang tak bekerja karena cacat atau orang tak bekerja karena sakit, ada keuzuran yang memang tak dapat dielakkan. Tapi ini karena malas. Namun kata Nabi, untuk menjaga hubungan tali silaturahim dengan saudaranya itu, katanya mungkin saja dengan sebab saudaramu engkau diberi rezeki, tapi engkau lebih baik daripada dia.
Hada menceritakan bagaimana pentingnya seseorang itu bekerja, berusaha, mencari nafkah, mencari rezeki dan tidak duduk menunggu ihsan daripada orang. Bukanlah kemiskinan menjadi penghalang untuk dia tetap berusaha. Bukanlah kemiskinan menjadi alasan untuk dia tunggu pemberian daripada Baitul Mal pada setiap saat. Allah berikan kepada manusia akal fikiran, tenaga dan kelebihan-kelebihan yang lain untuk digunakan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, baginda Rasulullah hidup di satu keluarga yang susah dan miskin. Abu Talib, bapak saudaranya, itu susah, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau makan pun satu keluarga tak kenyang, kecuali kalau Nabi itu duduk baru kenyang lah, pasal makannya sikit. Abu Talib adalah seorang yang susah. Di sini kita melihat bagaimana az-zawq. Az-zawq maksudnya perasaan memahami kondisi keluarga sehingga tidak mahu membebankan lebih kepada keluarga yang susah dengan dia tidak berusaha meringankan keadaan keluarga. Rasa sedar diri dengan kondisi ini, itulah yang ada pada Rasulullah ketika melihat pak saudaranya yang susah dalam kehidupannya, dalam dakhal atau perekonomiannya. Beliau bekerja, walaupun hasil yang didapat daripada pekerjaan Nabi itu tidak apa-apa dibandingkan keperluan nafkah keseharian oleh Abu Talib pada ketika itu, namun hasrat usaha untuk bekerja itu sudah memberikan satu penghargaan kepada keluarga dengan kondisi yang dihadapi oleh mereka, walaupun hanya yang didapat oleh Nabi itu sikit. Tapi yang lebih berharga bukan apa yang didapat, menyadari kondisi keluarga yang susah, itulah yang sangat berharga. Demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digambarkan juga bagaimana orang yang berusaha dan bekerja lebih mulia daripada orang yang tidak bekerja, yang malas untuk bekerja. Satu hari Sayyidina Umar pergi ke masjid di waktu duha, nampak ada orang iktikaf. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Kamu ada keluarga?" "Ada." "Ada istri, ada anak?" Katanya, "Ada." "Apa kamu buat di sini?" Katanya, "Aku iktikaf." "Lalu bagaimana dengan nafkah ahli keluarga kamu?" Katanya, "Ada Allah." Diambil rotan oleh Sayyidina Umar, dihalau dia daripada masjid, disuruh bekerja. Time orang bekerja, dudukkan masjid buat apa? Unless kalau keluarganya terpenuhi masing-masing dengan segala-galanya, okeylah kot, sepanjang hari pun iktikaf tak apa. Tetapi keluarga diabaikan, tak bekerja, kononnya beribadah di masjid, iktikaf, wala zikir, wala hadir majlis ilmu, itu lebih wajib. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak muda keluar daripada rumahnya, kata baginda Rasulullah, kalau anak muda ini keluar mencari nafkah untuk dirinya, maka dia fi sabilillah. Kalau anak muda ini keluar mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Kalau anak muda ini keluar mencari nafkah untuk orang tuanya yang lemah, maka dia fi sabilillah. Tapi kalau anak muda ini keluar mencari nafkah untuk berbangga-bangga dengan duitnya, maka dia fi sabilillah syaitan. Bekerja, nilainya jihad fi sabilillah bergantung kepada niat. Apa nawaitu dia bekerja? Mencari rezeki, apa tujuannya? Aku nak pergi cuti di Paris, contohlah. Tak boleh ke pergi cuti? Silahkan saja, cuma tak betul, kurang tepat nawaitu tu. Apa sebab kita bekerja mencari rezeki? Allah suruh. Bukankah dalam Quran kita disuruh oleh Allah untuk bekerja? Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai daripada solat Jumat, pergi bertebaran di atas muka bumi ini. Untuk apa? Cari rezeki. Ya kan? Apa itu dalam surat
tabarak famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Cari di atas muka bumi ini, makan daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surat itu dalam Al-Quran, surah Muzammil, inna rabbaka huwa ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Mereka bertebaran di atas muka bumi ini mencari rezekinya Allah, berusaha, bekerja, keluar daripada rumahnya. Wahakadha dalam kisah ini menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, berusaha. Tak boleh ke Allah Subhanahu wa taala berikan terus kekayaan kepada Rasulullah tanpa bekerja? Boleh. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tetapi ini untuk menjadi pengajaran bagi umatnya bagaimana ada rasa tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada keluarga untuk meringankan beban, dan juga tidak menjadi orang yang pemalas, karena orang pemalas tidak produktif. Sementara orang muslim dan mukmin adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain. Seorang mukmin bekerja bukan semata-mata untuk makan, tapi bekerja semata-mata mentaati perintah Allah untuk bekerja. Makan bukan tujuan, makan wasilah untuk kita dapat bekerja, dapat mencari rezeki, dapat beribadah dengan rezeki yang kita dapat. Dengan bekerja kita boleh pergi haji, dengan bekerja kita boleh pergi umrah, tunaikan kita punya kewajiban. Dengan bekerja kita boleh keluarkan zakat, bantu orang. Dengan bekerja kita boleh bersedekah. Dengan bekerja kita boleh tolong orang. Dengan bekerja akal sehat, akal cerdas, badan fit. Coba duduk rumah saja, jangan keluar. Kita masa pandemik berapa banyak orang stres. Faham dong? Dan dalam hal ini carilah pada pekerjaan itu bukan hanya sekedar aku dah lepas universiti, untuk apa dapat sijil kalau tak bekerja? Kenapa dijadikan dasar pekerjaan karena dapat sijil? Kenapa bekerja? Tuhan suruh, Nabi suruh. Kenapa bekerja? Itu ibadah, bukan pasal sijil. Bukan salah pun nak dijadikan sijil sebagai alasan untuk dia dapat kedudukan yang tinggi. Tujuan nawaitu bekerja itu apa? Faham hadza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam